Bongkar kena bongkar KPK. Bupati Bekasi yang selama ini dapat julukan si Raja Bongkar dari KDM kemarin terciduk OTT KPK dan harus dibawa ke Gedung Merah Putih. Terkenal kaya sebelum jadi bupati tidak menjadikan dia kebal terhadap godaan uang negara. Rumah mewah yang selama ini viral di internet harus dia tinggalkan sementara selama masa pemeriksaan. Belum jelas apa yang membuat Ade Kuswara Kunang bisa tertangkap. Sekalipun terlihat baik di depan kamera, namun perilaku korup tetaplah salah. Mari kita tunggu kejelasan dari KPK. Apakah Ade Kuswara Kunang akan menjadi tersangka atau hanya saksi dalam sebuah kasus? KPK punya waktu sebelum menetapkan status Ade Kuswara. Sampai saat ini, KDM belum memberikan statement dan komentar dari kasus ini yang menandakan jika KDM mendukung penuh tugas KPK dalam memberantas korupsi. Sekalipun Ade Kuswara sering mendapat pujian dari KDM atas tindakannya, akan tetapi dia tidak membenarkan jika Bupati Bekasi tersebut tersandung kasus korupsi. Sekarang yang ditunggu tinggal apa? Ya insenerator, Pak. Bukan, dari RDF itu? Ya PU, Pak. Kementerian PU turun untuk melaksanakan proyeknya. Karena semuanya ini hibah dari Kementerian PU, Pak. Apa itu tidak jadi? Wah, kita mesti bikin ulang. Itu besar, Pak, 1,2 triliun. Padanya? Yang 1,7 hektar itu. RDF 1,7 triliun? Iya, kalau dari hitungan mereka. Kita belum hitung sih. RDF versinya Cimahi aja. Berapa harganya? Nggak tahu punya siapa. Harganya Cimahi itu dengan pembangunan itu 48 miliar. Kapasitas berapa? Kapasitas sehari 50 ton. Ya bukan, berapa? 48 miliar. 48 miliar mulai pembangunan semuanya itu 48 miliar. Selesai. Pak Wali bisa nggak bangun satu titik RDF lagi dengan nilai 48 miliar? Bentar, Pak. Bisa, kata rumah duitnya loba. Siapa? Lahannya aja sih, Pak. Kalau yang di itu Pak. Angka segitu, agar aku zaman sekarang. Bisa lah satu lagi. Harus mengejar dengan cara bagaimana gubernur-gubernur di daerah lain agar seperti Jawa Barat, dan perlukah mereka mengejar level yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Jawa Barat? Pertama, menurut saya perlu ya buat gubernur bukan hanya di Jawa tapi di seluruh Indonesia, termasuk juga bupati dan wali kota, untuk meningkatkan speednya, ya. Terutama pertama adalah meningkatkan awareness terhadap kebijakan yang diambil oleh mereka, ya, supaya diketahui oleh warganya apa yang sedang dikerjakan oleh pemimpinnya. Dan ini penting karena dalam demokrasi bukan semata-mata faktor teknokratik itu sendiri, tapi juga sosialisasi atas kebijakan teknokratik. Nah, ini berbeda dengan rezim non-demokrasi, di mana publik tidak dianggap terlalu penting. Dalam demokrasi, publik penting untuk diminta pertanggungjawaban dan sekaligus masukannya. Jadi, kalau misalnya kebijakannya baik tetapi sosialisasinya kurang, itu kan secara elektoral nilainya tidak besar, itu ya. Jadi itu penting. Nah, yang kedua, apa yang membuat apresiasi warga Jabar terhadap gubernurnya sangat tinggi dibanding wilayah lain? Saya menduga faktor media dan medsos. Ya. Jadi kemampuan dia sebagai influencer lebih membantu dia menjadi gubernur yang punya awareness tinggi di masyarakat. Mungkin ada sesuatu yang related ya, dari diri KDM dengan masyarakat secara umum, khususnya di Jawa Barat, ya. Dan itu disuplai dengan kemampuan dia yang sangat positif dalam menggunakan media sosial. Jadi saya sebelum rilis ngecek sekali lagi, follower dia di Facebook itu 12 juta. Kemudian follower dia di podcast dia di YouTube 7 juta lebih. Follower dia di IG 3,5 juta. Di TikTok saya tidak tahu karena saya nggak aktif di TikTok. Ternyata sebelum jadi gubernur pun cukup banyak follower yang mengikuti gebrakannya. Nah, jadi lagi-lagi ini menjadi semacam disrupsi, terutama dalam konteks pelayanan publik, karena menjadi semacam branding buat gubernur lain yang tidak sosial media. Kalau misalnya mereka tidak sosmed savvy, bisa memanfaatkan dia seperti sosial media untuk sosialisasi kebijakan. Nah itu kira-kira sih jawaban sementara saya. Oke, baik. Ayo, seberang-berang, tidak ya, yang seberang. Kenapa?
Nggak tahu ini bau apa? Cabe. Kalau soren cabenya. Ya insu aku udah. Iya, ini anaknya. Itu anaknya juga. Rina ke mana? Itu ya cabenya kalau soran. Sisanya. Ya cabe usaha ya. Oh. Ayo nu bosna itu. Dia berburu ngagantong. Sabaraha kulina. Hah? Ini menang sabaraha kulina sabaraha urang ya. Ini dua apa? Hah? Opat urang. Yo, itu. Sabaraha urang ya kan ya? Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi merasa selalu dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Warga Jawa Tengah selalu membandingkan kinerja gubernurnya dengan kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sementara itu, netizen mengatakan Ahmad Lutfi dianggap kurang terjun langsung ke lapangan dan lebih banyak rapat saja. Berbeda dengan Kang Deddy yang turun langsung untuk menyelesaikan masalah. Gimana menurut kalian sob? Benarkah demikian? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Bisa-bisanya, ada gubernur tidak tahu diri. Saat berkunjung ke desa adat, tiba-tiba Kang Deddy mengutarakan isi hatinya. Kang Deddy merasa malu karena ada yayasan yang membantu membangun fasilitas rakyat. Kang Deddy mengatakan itu cerminan bahwa pemerintah belum bisa mengelola keuangan. Kok bisa beda jauh ya dengan gubernur lain di Konoha? Seharusnya senang sudah dibantu dan bisa duduk santai tanpa bekerja. Enggak, kalau saya secara pribadi nih Bu ya, sebagai gubernur malu sebenarnya saya. Malunya kenapa? Malu kalau ada yayasan, ada swasta, bangunin fasilitas rakyat. Itu cermin pemerintahnya belum bisa membelanjakan uangnya dengan baik. Gitu loh. Malu saya. Saya tuh bukan senang datang ke sini, malu. Tapi kita bahagia kan? Sebagai kok masih ada ya rakyat saya mesti dibantu orang lain. Harusnya oleh saya dong dibangunnya. Gitu loh. Ini malu. Gitu. Beda loh. Gitu. Lalu, karena udah bayar pajak, perusahaan udah bayar pajak, semua udah bayar pajak. Pajaknya harus optimal untuk lagi bagus. Itu luar biasa. Ini cara berpikirnya harus begitu. Ya, luar biasa Bang, sebar. Saya ini dari tadi malu banget ini, harus resmiin. Ini kan kewajiban negara, kewajiban saya, gubernur, kewajiban bupati. Nah, cuma perspektif kami kan melihat bahwa pemerintah pasti punya keterbatasan. Kemudian kami melihat partisipasi masyarakat itu membuat kita juga ikut memiliki. Kalau perspektif saya nggak begitu Pak. Uangnya masih cukup sebenarnya, cuma belanjanya belum benar. Belanjanya belum benar. Sebelum terpilih, dia bersama kami. Setelah terpilih, saya kira tidak mau datang lagi. Ternyata langsung, belum dilantiknya, sudah datang lagi ke sini. Ini terima kasih Kang Deddy. Saya kira langsung aja saya berikan kesempatan Pak Deddy ini. Sudah Gubernur Jawa Barat. Tinggal ketok palunya itu. Silakan Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Ketua Umum Peradi yang hari ini sudah menjadi Wamenko Hukum dan HAM, yang dari mode rambutnya sudah semakin hitam, artinya jabatan struktural pemerintah membuat Pak Oto semakin muda. Tetapi walaupun Pak Oto kaya, uangnya cukup, gagah, punya jabatan, tetap saja kalau menghadapi istri dia tidak berdaya. Karena Pak Orto itu dalam hidupnya hanya punya satu cinta. Tepuk tangan dong buat laki-laki setia. Seluruh jajaran Peradi yang saya hormati. Sebenarnya saya ini ikut minta bantuan ke Peradi nangani masalah sosial, terutama kasus Vina. Awalnya saya mau cari jodoh. Tetapi setelah saya perhatikan, jangan-jangan nanti punya istri advokat saya digugat lagi. Tetapi orang melupakan hari ini, setiap hari orang itu, negara itu hanya fokus satu, bantuan beras.
2. Bantuan pendidikan. 3. Bantuan kesehatan. 4. Subsidi BBM. Padahal di balik itu semua, yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat rentan dan belum terwujud di tengah masyarakat adalah bantuan keadilan. Kenapa? Justru dengan orang menghadapi problem hukum, dia bisa kehilangan pencaharian, dia bisa kehilangan pekerjaan atau pencaharian, dia bisa kehilangan harta benda, dan dia bisa kehilangan derajat kesehatan. Karena ketika orang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dia lebih berat dibanding orang tidak menemukan makan. Kalau orang tidak makan, masih ada kesempatan untuk berpuasa. Tetapi orang stres tidak bisa makan, itu tidak punya kesempatan untuk hidup sehat. Rata-rata orang kalau sudah berhadapan dengan aspek hukum, apalagi pemeriksaan dari penyidik, itu tidak ada satupun yang tidak mengalami depresi. Dan itu dua yang akan dilahirkan, satu kemiskinan, kedua adalah kematian. Ini problem serius. Karena ini problem serius, sudah waktunya negara itu hadir. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada 3. 1, yang ditangkap, 2 istrinya, 3 anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan, kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin gak ada problem. Dia bisa ada pengacara pendamping. Mungkin gak ada problem, anak-anaknya tetap sekolah, paling hanya malu karena dibully di sekolah. Istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya, selama ditahan kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, 1, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup, Sudirman, meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu
dikasih kabar meninggal, saya udah tahu. Ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi. Biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa? Biaya mengafani berapa? Biaya menguburkan berapa? Biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa? Biaya tahlilan berapa? Biaya 7 hari berapa? Biaya 40 hari berapa? Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi. Kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irah rek bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Manusia itu ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi merana hatinya. Tapi ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi bahagia hatinya. Itulah Pak Oto Hasibuan. Kalau saya wajahnya ceria, kalau hatinya kadang-kadang ceria, kadang-kadang tidak, tergantung dengan siapa saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Santi 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 Om. Terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya, dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya, dan nanti akan kita bantu. Karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor kepresidenan itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa?
Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Siap? Oke. Pernah nggak kamu lihat ada orang yang nggak ngomong apa-apa tapi people do respect dengan orang ini? Ya. Karena apa? Aku rasa dia nggak pakai jimat, dia nggak pakai susu, nggak ada menyan. Akan tetapi dia punya energi tuh gede banget. Dan orang yang punya energinya gede itu udah melewati banyak hal. Paham kan maksudnya? Benar. Pasti ada, kamu nggak kenal orang ini siapa ya ini orang. Tapi pada saat masuk tuh semua langsung liatin. Diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Punya dorongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri. Saya tahu lah karakter begitu. Ya udahlah, bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Ini saya lagi belanja di Singapura. Boleh. Karena pejabat, walaupun dia sendiri, oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, yang itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. No. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur, itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk, saya nggak bisa ditipu, Pak. Diaduk-aduk, saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Saya menilai bagaimana Jawa Barat yang sangat heterogen itu bisa digali oleh Kang Deddy, diaktualisasi dalam kepemerintahan Jawa Barat. Saya juga merasa menjadi pertanyaan, kenapa seberani ini Kang Deddy? Lalu apakah ini murni dari hati nurani? Otalapau di Sumatera Barat menjadi kehidupan sehari-hari, bahwa Otalapau adalah berbincang di warung-warung, di mana saja warung di desa-desa, itu adalah Otalapau bisa menentukan kebijakan suatu daerah. Hari ini kita bincang-bincang lapau bersama Zaldi Heriwan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Beliau adalah tokoh Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Kita akan bicara soal tanggapan Otalapau terhadap Kang Deddy Mulyadi di mata tokoh-tokoh Sumatera Barat. Silakan. Pada dasarnya ada bagusnya sebagai fenomena baru. Kang Deddy ini ada bagusnya. Ada beberapa hal yang selama ini tidak diketahui publik tentang pemerintahan itu sekarang diketahui. Dan juga ada beberapa trik yang baru yang selama ini sudah jadi pakem di sistem administrasi kepemerintahan kita, ternyata bisa diterobos. Contohnya selama ini anggaran ini diatur berdasarkan pagu. Kang Deddy mendobrak ini tidak lagi mengalokasikan anggaran berdasarkan SKPD yang ada, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi ketika dia dipagu, cenderung beberapa SKPD
bikin kegiatan. Nah, jadi tidak berdasarkan standar kebutuhan masyarakat. Jadi beliau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini? Di Sumatera Barat gimana? Padang awak kok? Istilahnya kan itu bagi kita ada hal yang positif yang perlu kita pelajari, kita ambil manfaatnya. Tapi ada juga beberapa hal yang sebetulnya memang di Sumber pertama sudah ada aturannya. Dalam budaya kita istilahnya bule katu kamu pakai bule aye ke pemudua. Ketika sesuatu sudah kita sepakati, sebetulnya itu sudah berada di koridor yang sesuai. Jadi sebetulnya sistem pemerintahan kita di Sumatera Barat ini dari dulu kita pahami bottom up, lahir dari bawah. Iya. Seperti fenomena Kang Deddy ini juga dari bawah. Tapi di aturan politik akhir-akhir ini cenderung kepemimpinan ini jadi top down. Inilah kehebatan Kang Deddy hari ini. Nah, jadi kita harus kembalikan itu. Untuk Sumatera Barat, kebutuhan kita harus mengembalikan itu. Adola cerita lapo, Pak. Nama mandiang kudo, kok ya dulu awak balo tuh. Baca ceritanya. Nekolo kok. Kalau itu memang sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Hari ini fenomenanya bahwa kebenaran itu tentang sesuatu yang dipersepsikan, bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur. Ainul yakin, hakul yakin seperti yang kita pahami sebelumnya. Dan itu membawa pemahaman masyarakat menjadi terhadap kebenaran dan realitas itu jadi kacau. Di antara nan batu nan salah itu kini lah susah dibedakan. Maka harus sebalik ke perintah Nabi. Uswatun hasanah. Contoh suri tauladan. Ini ada di Kang Deddy. Ada di Kang Deddy. Itulah Otak Lapau sedang hangat-hangatnya di berbagai lapau tentang Kang Deddy Mulyadi yang dikenal dengan KDM. Oleh sebab itu hari ini juga kita Otak Lapau sama Bapak Ridho Ruslan. Pak Ridho Ruslan adalah tokoh LSM di Sumatera Barat, tapi hari ini dia sebagai Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy akhir ini menjadi sangat viral karena gebrakan-gebrakannya yang luar biasa, yang berbeda dengan tokoh yang pernah ada, baik di dalam merubah kebijakan maupun di dalam memberikan contoh kepada masyarakat, lalu di dalam keberanian untuk menyampaikan pendapat, lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuannya ataupun keyakinannya ini sesuatu yang luar biasa. Dan barangkali ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, lalu namun demikian kita juga perlu terus mengamati apakah Kang Deddy akan terus begini atau ini hanya pada di awal-awal di periode awal, kemudian nanti tidak seperti itu. Nah, ini barangkali mungkin yang perlu kita cermati. Dan juga saya juga merasa menjadi pertanyaan, kenapa seberani ini Kang Deddy? Lalu apakah ini murni
dari hati nurani. Atau barangkali mungkin ada sponsor di belakang yang kita tidak tahu. Tapi kita berharap jangan sampai ada sponsor, dan ini memang dari hati nuraninya, dan itu yang kita harapkan. Sehingga kalau betul-betul beliau ikhlas dan hanya untuk kesejahteraan masyarakat, maka mudah-mudahan Allah akan merestui segala tingkah laku beliau. Lalu dari apa yang kita saksikan dari Kang Deddy, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi tokoh-tokoh kita, bahwa sebenarnya kita punya nilai-nilai yang lebih tinggi dari itu. Pertama adalah nilai musyawarah, yang kedua nilai saling menghormati, Sarto Sekati. lalu yang ketiga adalah nilai partisipasi dan nilai kesejahteraan sosial. Sadancang basi sa cio ba ayam, kabuki sa mendaki, kalurah sa menurun. Lalu tentu ini tergantung kepada pimpinan. Apakah pimpinan tokoh-tokoh kita mampu mengayomi masyarakat? Dan kuncinya menurut saya adalah sepanjang ajaran adat dipahami, dihayati, dan diamalkan, maka itulah kunci sebenarnya dari keberhasilan pemimpin nanti, dan kunci dari kesejahteraan dari masyarakat nanti. Barangkali mungkin. Jadi kemarin saya sempat bertemu dengan Ketua Paguyuban Sunda Sumatera Barat. Ketua Paguyuban Sunda Sumatera Barat. Dan beliau harus paham untuk menjadikan kita jadi saudara. Intinya saya menilai bagaimana Jawa Barat yang sangat heterogen itu, mungkin secara kepercayaan agama, suku, ada juga aliran budaya yang mengakar kayak Badui apa kan, itu bisa digali oleh Kang Deddy, diaktualisasi dalam kepemerintahan Jawa Barat. Sebetulnya jauh sebelum itu Sumatera Barat sudah menggali itu pun dari budayanya sendiri, sehingga logo Sumatera Barat itu ada namanya Tuah Sakato. Bagaimana kita menggali inti dari nilai dari budaya Sumatera Barat. Kemudian ada Tungku Tigo Sajarangan. Begitu juga bagaimana kita mengutamakan musyawarah. Dan itu semua kalau kita jalani, itu bisa kita jalani ketika kepemimpinan ini adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang lahir dari bawah. Tinggi Sarantiang Sekete. Nah, jadi kalau istilah orang Minang, yang pemimpin itu adalah didahulukan selangkah. Satu langkah. Dulu selangkah tungkai-tungkaian. Bukan ditungkai, tapi bisa tertungkai. Tinggi Sarantiang jambau-jambauan. Bisa terjambau, tapi tidak terjambau. Jadi kalau kita manfaat, kita artikan, dulunya itu tidak, walaupun selangkah bukan langkah yang besar. Kalau namo kecil orang tua, pemimpin itu di tinggian Sarantiang, di duluan selangkah. Dulu selangkah tungkai-tungkaian, tinggi Sarantiang jambau-jambau. Artinya pemimpin itu tetap bersama masyarakat. Ya. Tetap dalam aspirasi masyarakat. Bahagian dari masyarakat. Ya. Itu Kang Deddy dia buat. Ya.
Jadi tidak lahir dari atas, tapi lahir dari makanya negatifnya yang menakutkan itu adalah ketika kita dapat pemimpin yang jahiliyah, karena dia dicumput dari masyarakat kita berlindung dari Allah bahwa ternyata mayoritas kita adalah orang jahiliyah. Maka hidayah Allah lah yang menjadikan dari masyarakat jahiliyah Mekah itu lahir seorang pemimpin yang brilian, Muhammad Rasulullah. Kalau dia representasi masyarakat Mekah waktu itu, maka yang jadi pemimpin itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita kembalikan ke tanah Minang, mudah-mudahan ke depan kita dapat pemimpin yang menyelamatkan dunia akhirat. Amin. Gubernur Jawa Barat jatuh hati pada anggota parlemen Malaysia. Wanita cantik ini datang dari Malaysia, bikin Kang Deddy benar-benar jatuh hati. Nyihi yang roman-romannya bakal punya ibu sambung. Kemarin KDM didatangi seorang perempuan cantik asal Malaysia yang rupanya seorang anggota parlemen di sana. Mungkin kalau di sini kayak DPR gitulah. Nah, di sela-sela obrolan KDM sempat bikin candaan dan gombalan buat si teteh ini. Tapi kalau dilihat-lihat KDM kayaknya ngebet banget nih. Gimana gak ngebet coba? Udah cantik, dewasa, anggota parlemen pula. Jadi mau kesini mau ketemu saya? Iya pastilah. Ketemu saya. Harus berjumpa dengan tuan rumah. Oh, tuan rumah. Nemuin saya ada yang cemburu nggak? Tiada. Oh, tiada. Kalau saya ada yang cemburu. Iya. Hyang Sukmayu. Siapa tuh? Anak saya yang dari kecil. Saya dulu waktu bupati pernah ke Malaysia. Oh, sudah lama? Tidak. Wah, ada. Kamu terakhir bilang? Ada 13 tahun yang lalu. Cuma lama sekali tuh. Lama. Harus datang. Ya nanti saya ke Malaysia bawa lamaran. Kalau jelas lamarannya mau diterima, saya datang sana. Ya. Engkau bagai air yang bening di dalam berkas yang berdebu. Nanti mau tinggal di mana? Mau tinggal di sini apa? Gubernur Jawa Barat jatuh hati pada anggota parlemen Malaysia. Ini kalian semua kalau punya ketua PKK Jawa Barat sama ini setuju nggak? Makin manis senyumnya nih. Kenapa? Saya naik pesawat, saya lihat Bupati Cianjur mukanya pucat. Karena pesawat Susi Air itu turun pertama di Langsa. Itu bandaranya itu asalnya ketutup sama pohon, ditebangin dulu. Saya lihat Bupati Purwakarta pucat, Wali Kota Depok pucat. Kang Deddy kenapa? Mukanya senyum terus. Siapa boga pamajikan aya nu dipika berat, aing mah henteu tenang we. Orang lain begitu turun langsung WA-nya pada keluar. Papa, alhamdulillah selamat papa muah. Aing begitu dibuka, begitu ada WA langsung. Pak Deddy, ya anu di Bandung ya daya kolot ya butuh selimut ya Pak Deddy. Aing nu kieu di wae ka aing. Sudahlah Pak. Jadi berbahagialah punya gubernur duda karena tak ada rasa takut dalam dirinya. Yang dirindukan hanya warganya. Hadir di Mata Najwa mantan Bupati Purwakarta yang kini siap melenggang ke Senayan, Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam Kang Deddy. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami. Yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak apapun. Itu angin. Mental dan mantel kata Kak Ade.
saatnya disponsori Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah. Ya, itu dia menyiapkan itu. Setelah itu anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan, dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat, gitu kan. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif, adanya kelas eksekutif. Nah, tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Kang, saya ingat nih, kan Ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Ketua Jawa DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana, gitu kan. Saya juga pernah jadi anggota legislatif. Emang kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digande. Masa udah jadi yang enak bini muda? Kamu bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi itu. Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat, jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Benar, rakyat kita sakit, berobatnya dijamin oleh BPJS misalnya, tapi kerjanya berhenti. Cari berasnya hilang, yang nyari berasnya nungguin di rumah sakit harus ada duit, kadang-kadang obatnya BPJS-nya nggak bisa bayar semua, harus nyari lagi duit, nggak punya, suami sakit, anak harus sekolah, di rumah harus makan. Itulah yang dialami oleh rakyat kita selama ini. Lihat nih, bupati dan wakil bupati se-Jawa Barat dikumpulkan oleh Kang Deddy. Wali kota dan wakil wali kota se-Jawa Barat dikumpulkan oleh Kang Deddy. Nuansanya kental banget budaya Sunda. Jawa Baratnya kental pisan. Katingali. Bener-bener nih, ini para pejabat yang kemudian mewakili Jawa Barat, mewakili Tatar Pasundan yang selama ini belum pernah kita menjumpai para pejabat berpakaian seperti ini, apalagi benar-benar diskusi semuanya merumuskan tentang bagaimana Jawa Barat ke depan. Belum pernah, Pak. Hanya di zaman Kang Deddy.
Semuanya serba harus ada identitas yang kuatnya. Ini penting. Ya, karena urusan identitas itu urusan harga diri. Orang tak punya identitas maka tak punya harga diri. Di situ pun beliau mengkoreksi ya kepemimpinan sebelum beliau. Nah, ini bukan dalam rangka menjelekkan tetapi mengkoreksi, membuka yang biasanya ditutup-tutupi atau yang biasanya tertutup, menerangkan sesuatu yang biasanya tidak diterangkan. Coba kita cek sama-sama nih. Seandainya pemerintah memaksa untuk semua orang membayar pajak, bila jelas kemudian alokasinya untuk apa, saya yakin masyarakat juga akan menerimanya dengan senang hati. Jadi pemaksaan berbanding lurus dengan kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat. Kita cek nih. Kita tidak mesti menjelekkan pemimpin sebelum kita, walaupun menjadi lawan politik kita kemarin. Tetapi kita berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja, itu yang jadi fokus utama. Kalau dikoreksi pasti nyenggol. Tapi kalau nyenggol yang kita koreksi adalah kebijakan, bukan orang. Orang boleh berganti tapi kebijakan harus berubah. Nah, ini yang pertama. Untuk itu ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat. Konsepsinya adalah konsepsi Provinsi Jawa Barat yang biasanya jadi menara gading, hidup dalam pengelolaan uang yang triliunan, kadang mengalami kebingungan uangnya didistribusikan kemana, karena waktu menyusun anggarannya terbatas, kemudian juga aspek politik yang sering mendominasi, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga, sehingga seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan. Maka seluruh rangkaian itu akan saya hapus. Tidak ada pendekatan politik terhadap alokasi finansial, alokasi kebijakan. Yang ada adalah pendekatan kebutuhan pembangunan pada sebuah wilayah. Maka pendekatannya adalah 1, berapa jumlah penduduk pada sebuah wilayah, 2, berapa luas wilayah, 3, aspek mana saja yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan yang belum terpenuhi. Maka 3 variabel ini yang akan jadi landasan. Maka nanti kami penghitungan dana bantuan untuk desa misalnya tidak ada lagi dibikin 100 juta rata. Semuanya akan dipertimbangkan, diindekkan berapa jumlah penduduk di desa itu. Begitu juga terhadap kabupaten kota. Sehingga saya tidak mau lagi terulang ada satu kabupaten 0 alokasi, ada satu kabupaten yang langganan 400 miliar, 700 miliar, 400 miliar, 700 miliar. Dan itu pun rasio itu pun akan kita gunakan pada bantuan andai kata masih dibutuhkan. Itu bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, hibah organisasi keagamaan, hibah lembaga pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada indeks manusia yang ada di dalamnya. Kalau tidak, nanti terjadi kekacauan. Kekacauannya adalah siapa yang punya kuasa, siapa yang punya lobby, maka dia dapat banyak, saya nggak bisa. Nah, ini yang akan menjadi dasar pertimbangannya. Karena ini menjadi dasar pertimbangannya, maka kita harus bersyukur di Jawa Barat ini punya PJ Gubernur yang lurusnya luar biasa. Tidak punya orientasi politik, tidak cawe-cawe keuangan, orangnya sederhana, dan betul-betul mengantarkan. Pada saat saya tidak membentuk tim transisi, karena saya tidak mau lagi melibatkan politik dalam birokrasi, maka PJ Gubernur menunjuk 10 orang eselon 3 untuk mendampingi saya membicarakan keuangan pemerintah provinsi. Maka kita mulai dari misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kebijakannya adalah bahwa
uang pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk pembangunan infrastruktur jalan. Gak boleh digeser-geser. Andai kata seperti kota Bandung memang duitnya banyak banget, nah, di infrastruktur jalan itu kan banyak komponennya. Ada trotoar, ada PJU, ada terowongan pintar yang bisa membuat jaringan listrik dan ini masuk ke dalam, ada gapura, ada IT yang di situ memantau jalan dengan CCTV, dengan sistem informasi layanan lalu lintas, banyak komponennya. Yang intinya adalah seluruh uang itu harus diarahkan pada kenyamanan para pengguna jalan. Nah, kalau tahun ini kepercayaan publik meningkat, hari ini asumsinya yang tidak bayar itu 40%, maka setelah tanggal 6 kami akan mengumumkan sistem yang akan dibuat, di mana nanti mobil bodong yang nunggak pajak nggak bisa lewat lagi di jalan provinsi, nggak bisa lagi lewat di jalan kabupaten. Itu akan terjadi, nanti kami punya sistem. Nah, untuk apa? Untuk membangun rasa keadilan. Bagaimana? Jangan sampai orang pakai mobil mewah, pakai motor besar, tapi tidak bayar pajak, tapi menikmati fasilitas jalan dalam setiap hari. Nah, ini yang fokus kita adalah di tahun ini, di perubahan, bukan perubahan ya, kita mencoba mengkoreksi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Kita mengkoreksi. Karena kita mengkoreksi, maka seluruh dana yang diturunkan pada kabupaten kota, kecuali pajak kendaraan bermotor, itu oleh kita di stop dulu sampai saya selesai dilantik tanggal 6. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran ini dirubah dulu. Untuk apa? Untuk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan perhitungan sampai tadi malam, gitu kan, kita sudah bisa mengkoreksi 3 triliun yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan. Barangkali angka 3 triliun bagi Kabupaten Bogor nggak ada artinya, bagi Kabupaten Bandung nggak ada artinya, tapi bagi Kota Sukabumi, Pak, 3 triliun itu bermakna. Dan saya udah ngomong tadi, Pak Bupati Kabupaten Bandung, Bandung kan 7 triliun anggarannya. Tidak perlu provinsi untuk Kabupaten Bandung. Untuk yang lain aja, daerah-daerah yang minus. Terima kasih. Pak Wali Kota Parah juga sudah begitu. Kota Bandung sudah banyak. Udah nggak usah buat Kota Bandung. Buat kota yang terpencil saja. Saya sudah terima kasih atas kelegowannya. Tepuk tangan buat Pak Farhan, Pak Dadang Supriyanto. Nah, kemudian fokusnya apa? Kan gitu loh. Pertama ya, yang PKB-nya masih merasa kok yang saya kecil, kok yang saya perasaan motor saya sekian, mobil saya sekian, toh kok dapatnya segini? Ya silakan aja komunikasikan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, koreksi. Gitu. Kemudian kalau kurang biasanya protes. Tapi kalau mobil satu detik tapi menang lomba, ya mal protes. Nah, fokusnya apa? Fokus kita adalah memfokuskan satu, menyelesaikan jalan provinsi. Total kebutuhan jalan provinsi 4,7 triliun. Saya sih ambisinya pengen tahun ini selesai 4,7 triliun. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pekerjaan Umum, Kepala Dinas, pertimbangan teknisnya adalah masih ada wilayah yang zero kelengkapan. Artinya AMP-nya belum tersedia, batching plan-nya belum tersedia. Maka kalau wilayah itu dipaksakan juga susah melakukan mobilisasinya, maka kita akan fokuskan pada wilayah-wilayah strategik yang seluruh kelengkapannya sudah tersedia. Dengan mendorong apa? Mendorong pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan kawasan perdagangan, pertumbuhan kawasan perumahan pemukiman yang di situ ada unsur-unsur pelayanan sehingga agar memiliki efek ekonomi. Oke. Kena lagi tuh Bang RK. Beliau mengatakan jangan pernah lagi kejadian ada kabupaten yang mendapatkan 0 rupiah dari provinsi. Itu ketika beliau menjadi Bupati Purwakarta. Tak pernah dikasih sepeser pun oleh provinsi.
oleh Ridwan Kamil. Kan kacau. Jadi bener-bener ngasih anggaran itu pendekatannya sangat politik. Dihabisi habis-habisan. Masa dikasih 0, Pak? Itu Purwakarta. Makanya ketika beliau merasakan itu betapa pahitnya mungkin. Nah sekarang pendekatannya di setiap kabupaten kota bukan pendekatan politik, tetapi pendekatan kemanfaatan kepada masyarakat. Ini bener-bener Pak, bahaya ini. Deddy Mulyadi ini bahaya. Bahaya untuk orang-orang yang jahat, berniatan licik, picik di Jawa Barat ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Berat Pak. Barometer kepemimpinan beliau itu ke depannya cukup berat. Tetapi kemanfaatannya jelas untuk masyarakat. Oh, coba ini yang ketika saya nayangkan di YouTube ini, yang nonton itu bukan hanya orang Jawa Barat loh Pak, Jawa Tengah, Jawa Timur, mana-mana, dan mereka iri. Mana nih pemimpin saya tidak seterbuka Kang Deddy, pemimpin Jawa Barat, saya iri. Gitu Pak. Semuanya direcah, diterangkan secara detail, dikabarkan kepada masyarakat. Dan itu yang kita inginkan sedari dulu sesungguhnya. Maka ya, mudah-mudahan kita berharap aja beliau kuat, sehat. Tuh. Kita harus membentengi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerakeun sia kampung adat kopi na meuli. PC Plus. Kemana maunya kampung adat kopi meuli. Sia, aing lamun maraneh ngadalahar nu kieu deui aing mah ngabantu. Apan maneh geus boga ieu geus boga gula. Kopi geus boga, tinggal nyangrai. Kunaon meuli ti luar. Siap caji Pak pabikeun eta mah. Kampung adat teh rakyat mandiri, picontoeun sarerea. Jadi anu engke ya anu picontoeun ka hareup teh bapak jeung kulawarga di dieu. Naon contona? Sanajan sisi gunung, hirup sagala nyampak, mandi cairna herang, gula kawungna teu make bahan kimia, sampeuna aya, cauna aya, hirup nganang-nganing eueun nu pasea. Teu parebut catur, kan kitu teu berdebat lampah, teu parebut garapan. Alhamdulillah. Jero kriminal. Ada ciri orang adat. Bener tuh. Lamun di orang adat pasea berarti lain kampung adat, kampung goreng adat. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya. Selama ditahan, kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, satu, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup
Sudirman meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengapani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini, foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Fawoto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irarek bebasna. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Iya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pendaya Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Bisa. Sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak. 1 orang. Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis. Ya. Ini Pak teman-teman ya. Dulu Pak. Ya semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif, aksi di lapangan. Malu orang Jawa Barat masih ayanu di perapatan, udah malu. Ya. Oke? Oke Pak. Siap. Hari ini bagi tugas langsung eksekusi. Turun ke lapangan. Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat loh? Perempuan banyak jadi korban.
Foto dulu, foto sini. Ini mulai nih. Foto. Ayo, foto. Mas Dedi mulai. Ya. Foto. Oke. Udah fotonya ada kan? Ya. Lagi boleh, Pak. Boleh. Ya. Orang baiknya, Pak. Baik. Bapak juga orang baik. Iya, Pak. Cepat pulang, udah malam. Iya. Minum apa sih? Enggak, Pak. Enggak. Ini yang suka ngasih orang ini ya. Iya, wes. Egi ya. Egi ya. Iya, Mas. Bisa lewat ya. Iya. Oke ya. Iya. Pada pulang. Iya, makasih, Pak. Ayo pulang ya. Ayo pulang yuk. Ayo pulang yuk. Oke ya. Ya, makasih ya. Ya, Makasih. Ayo pulang yuk.